Kalau menaturalisasi pemain warisan ya itu untuk waktu dekat itu susah ya, sulit ya karena butuhkan cepat untuk kualifikasi Piala AFF 2027. Mungkin ada opsi yang memang juga sudah digaungkan untuk menambah amunisi ataupun kekuatan Harimau Malaya. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam orang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semuanya selamat tahun baru 2025 ya. Semoga sehat-sehat semualah intinya. Nah, kita tahu kemarin kita diramaikan oleh statement dari Josh Brownhill ya di Instagram bahwa dia tak ada darah warisan ataupun keturunan Malaysia. Yang mana itu banyak membuat peminat bola sepak tempatan Malaysia ini kecewa ya dengan apa yang berlaku. Mungkin udah ada ekspektasi bahwa Josh Brownhill ini akan boleh bermain untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Tapi selepas TMJ meminta konfirmasi terhadap Josh Brownhill ini dan sudah kita tahu tak ada turunan ataupun kacukan Malaysia, ini juga menambah rentetan ya. Sebelumnya kita tahu ada nama yang awal ya, kemudian Isaac Hayden itu juga sudah konfirmasi kita ya, dan tambah ini berarti sudah 3 ya. Ini kan menunjukkan bahwa database-nya ini belum tersusun sedemikian rupa ya. Aku contohkan di Indonesia itu Kementerian Sukannya itu punya tim ataupun staff yang memang punya database player kacukan ataupun heritage yang bermain di luar negara. Tidak hanya bola sepak, tapi seluruh cabang olahraga ya. Cabang sukan itu ada. Dan Erick Thohir sendiri punya tim yang memang untuk database itu. Jadi memang ketika apa ya di ya jadi itu sudah dikonfirmasi ya. Jadi tinggal apa namanya meminta saja untuk bersedia tidak untuk bermain dengan tim nasional Indonesia. Jadi ketika ketemu ya sudah tinggal bawa dokumen saja gitu, atau sebelumnya sudah dikomunikasikan dokumennya itu dipastikan memang sudah memenuhi apa yang berlaku dengan FIFA gitu. Nah itu ya, memang untuk proses sampai ke naturalisasi itu tiap negara mungkin berbeza ya, tapi kan ini mengacunya dari FIFA ya. Memang cukup lama ataupun pelik juga ya. Untung saja memang Erick Thohir bolehlah uh, proses itu. Dan sekarang pun Indonesia karena anggota DPR-nya sedang pada reses ya, jadi prosesnya agak lebih lama lagi ya dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya ya. Tapi tapi apa yang sudah dilakukan Erick Thohir ya patut kita apresiasi. Nah, untuk konteks Malaysia ya aku tak tahu ya sebenarnya mungkin di Kementerian sukannya itu Belia Sukan itu punya atau tidak gitu, atau mungkin di FEM-nya sendiri punya atau tidak ya. Tapi dengan berkaca apa yang berlaku sebelum ini, tentu ini cukup tidak mengenakan lah untuk peminat bola sepak di sana gitu. Jadi kalau misalnya ya dalam waktu dekat memang agak susah ya atau pelik untuk menambah amunisi pemain untuk memperkuat Malaysia ya. Salah satu cara lain ya tentu menaturalisasi pemain-pemain yang sudah lama bermain di Malaysia ya. Karena ya mungkin memang perlu untuk jangka pendek, apalagi kita tahu kita sudah dipertontonkan bahwa Vietnam bertambah kekuatannya dengan menaturalisasi satu striker yang killer sih menurut aku untuk level Asia Tenggara, luar biasa ini. Sangat killer lah, sangat killer ya. Dengan beberapa pertandingan yang sudah dimainkan di AFF dan sudah berapa assist dan jaringan, itu akan membuat Malaysia harusnya ekstra keras untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Asia besok. Nah, tentu dengan era baru yang sekarang dari bawah 23, dari senior, dari tambah CEO baru, nah apa yang perlu diperlakukan? Nah, karena memang sudah dekat ya bulan Maret. Kalau memang prosesnya itu dalam waktu dekat ini sukar ya, opsi untuk menaturalisasi player yang sudah bermain di liga itu patut segera diproses ya. Misalnya Brexon da Silva itu walaupun sudah 30 tahun, tapi untuk jangka pendek sosok Brexon da Silva itu ya tentu kalau di Asia tetap Asia Tenggara masih banyak boleh berbicara lah.
Apalagi dengan kemungkinan banyak nanti player JDT yang akan bermain, tentu itu menjadi keuntungan pula. Apalagi TMJ sudah support penuh ya untuk tim nasional Malaysia. Kemudian ada Hidalgo juga ya. Ini juga dua nama yang memang sudah dimention oleh TMJ ya. Mungkin kalau Hidalgo ini boleh jangka panjang. Nah, yang lain ya tinggal maksimal aja. Pemain-pemain yang memang sudah punya kewarganegaraan Malaysia ya dimaksimalkan untuk bermain. Begitu juga dengan pemain-pemain kunci di Johor Darul Ta'zim nanti juga harus turun, dan aku kira dengan apa yang sudah dilakukan oleh TMJ pasti akan support penuh dengan era baru bola sepak Malaysia. Dan aku rasa juga TMJ tentu ya kalau kita tengok di liga tempatan kan TMJ sudah tak ada lawan. Tapi kalau TMJ kali ini support penuh bola sepak Malaysia FAM-nya ya, maksudnya all out ya, untuk ya membangkitkan. TMJ merasa mungkin ada, menurut aku ya, ini subjektif. Ya, kalau di tempatan tak ada persaingan, tapi kalau di regional Asia Tenggara ya, Thailand, Madam Pang kita tahu beberapa kali sudah mulai mendekati player-player belia yang punya warisan Thailand itu bermain di Inggris gitu ya. Terakhir yang pemain U17 atau U16 ya Manchester United juga difahamkan akan membela Thailand di Piala Asia bawah berapa aku agak lupa gitu ya. Dan Madam Pang juga ketika laga terakhir kualifikasi Piala Dunia Thailand kalau tak silap mendatangkan pemain yang bermain di Liga Inggris ya, umur berapa aku lupa ya. Jadi Madamang juga sudah ada usaha-usaha untuk mendatangkan pemain yang berpotensi boleh bermain untuk Thailand untuk jangka panjang dan punya grade A ataupun punya kualitas bermain di Eropa yang tak sembarangan. Dan kita tahu Indonesia juga sudah terbukti ya dengan apa yang disampaikan misalnya Sandy Walsh. Selepas ya Sandy Walsh itu dan yang lain join, tambah terakhir kita ada Matt Silger dan juga Kevin Dix, itu adalah nama-nama yang uh, punya nama lah. Itu membuat banyak juga pemain-pemain keturunan ataupun heritage ini tertarik untuk membela Indonesia. Jadi sebenarnya tinggal saja nanti pembukanya gitu. Nah itu juga yang perlu dilakukan oleh Malaysia. Tapi kalau untuk jangka pendek memang tak memungkinkan, ya pakai pemain-pemain yang sudah ada, Beksen, Hidalgo misalnya. Yang ramai juga back Kuala Lumpur City FC, walaupun kalau tak silap itu belum 5 tahun ya. Nah, tapi kita tahu juga kalau kita mention pemain-pemain yang sudah punya kewarganegaraan Malaysia, itu banyak sebenarnya. Ya, banyak. Ada Nakso Insa, kemudian Sumareh, Hendrik Dos Santos, terus Paule Jose, terus banyak lah, banyak ya. Sebenarnya kalau misalnya memang menurut aku itu dimaksimalkan semua, itu berkelas sih Malaysia. Akan seru lah pokoknya persaingan di Asia Tenggara ya. Nah, ini persaingannya nanti pembuktiannya apakah level Asia Tenggara ini meningkat tidak? Iya di 2027 ya. Kalau misalnya di round 3 ini kan hanya Indonesia saja yang mewakili sampai ke situ. Ini juga kalau Indonesia boleh sampai ke Piala Dunia ini tentu menjadi perbincangan seluruh dunia ya. Tapi untuk melihat perkembangan secara menyeluruh apakah regional Asia Tenggara ini boleh bersaing tidak ya di Piala Asia. Nah dengan catatan ya berarti Thailand, Vietnam ataupun Malaysia, ya Malaysia misalnya harus lolos atau negara Asia Tenggara yang lain harus lolos ke Piala Asia untuk menunjukkan bahwa kekuatan di Asia Tenggara ini sudah berkembang gitu. Nah, nanti pembuktiannya di Piala Asia nanti gitu. Jadi bukan sembarangan ya. Ini tugas apa ya yang katanya apa ya revolusi bola sepak Malaysia ya terdekatnya itu hasilnya itu dilihat di kualifikasi Piala Asia. Nah, mungkin itu aja video dari JJS. Kalau ada kesilapan, aku mohon maaf. Menurut kalian semua seperti apa? Karena kan naturalisasi itu juga banyak pro kontranya ya. Apalagi kalau bukan tak ada warisan ya. Macam apakah perlu Beksen da Silva, Hidalgo itu dinaturalisasi untuk jangka pendek skuad dari Peter Klamowski. Menurut korang seperti apa? Baik dan tidaknya tulis di kolom komentar. Kalau ada kesilapan, aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.